Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memimpin jalannya presentasi di video kali ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Good Corporate Governance yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Alzifardi, NIM 1005, dengan dua teman saya, yaitu Rofi Nur Arifadia, NIM 1022, dan Foni Lolita Agustin, NIM 1081. Pada kali ini kita akan membahas 9 subbab. Yang pertama adalah latar belakang munculnya GCG, pengertian GCG, prinsip-prinsip GCG, manfaat GCG dan hukum perseroan di Indonesia, organ khusus dalam penerapan GCG dalam badan usaha milik negara, GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia, dan yang terakhir ada GCG perbankan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang munculnya GCG. Mulai populernya istilah tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1997, pola krisis di Indonesia, sebagaimana juga dirasakan oleh beberapa negara Asia lainnya, diawali oleh aksi para spekulan mata uang, yang notabene-nya juga merupakan pelaku bisnis perdagangan mata uang asing. Hal ini menyebabkan adanya tekanan berat pada mata uang lokal, sehingga menyebabkan penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-2000 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Ekonomi kapitalis ini makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis. Lalu pada tahun 2001, awal abad ke-21, beberapa perusahaan di Indonesia mengalami banyak masalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan besar tersebut menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk. Ada beberapa perusahaan negara besar, di antaranya ada Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, PT Indorayon, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Lapindo Brantas. Runtuhnya PT Indorayon ini disebabkan oleh tata kelola yang buruk oleh perusahaan tersebut. Perusahaan ini mengelola hutan pinus untuk dijadikan kertas. Pabrik di sekitar hutan pinus ini menjadi sumber utama bahan baku perusahaan. Akibat pengelolaan hutan pinus yang buruk menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan mengganggu sistem tata air di sekitar Danau Toba. Permukaan air di Danau Toba sempat mengalami penurunan tajam sehingga mempengaruhi penghasilan masyarakat peternak ikan di sekitar Danau Toba. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi marah dan mereka menghentikan secara paksa aktivitas perusahaan di PT Indorayon. Hal ini juga sama pada kasus PT Lapindo Brantas. Kecerobohan PT Lapindo Brantas dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo bukan saja telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan sumber pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah yang tercemar. Akibat dari praktik tata kelola perusahaan yang buruk ini, menimbulkan perekonomian Amerika Serikat dan dunia mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi krisis gelombang pertama pada awal tahun 2000-an ini, pemerintah Amerika Serikat bertindak dengan cepat untuk meredam kepanikan dengan mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-undang ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Selanjutnya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di antaranya yang pertama, mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif.
Hal ini menunjukkan bahwa sifat para spekulan ini selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan masyarakat ataupun negara. Yang kedua, mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Pinjaman ini untuk membiayai proyek-proyek usaha yang masih berada dalam kelompok usahanya. Para konglomerat ini banyak yang sekaligus merangkap fungsi sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi di kelompok usaha mereka. Selanjutnya yang ketiga, banyak direksi di badan usaha milik negara, termasuk bank-bank pemerintah juga tidak independen. Dalam mengambil berbagai kebijakan selalu ada campur tangan dari oknum pejabat pemerintahan. Yang keempat, para komisaris di BUMN seringkali bukan orang yang profesional, melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun. Mereka ditempatkan bukan karena kemampuan dan pengalaman mereka, melainkan karena sekedar balas jasa setelah memasuki usia pensiun. Yang kelima, banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan audit, laporan keuangan, dan penilaian harta. Yang keenam, pada saat krisis moneter, Bank Indonesia ini mengucurkan dana berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia yang mencapai triliunan rupiah. Bank Indonesia mengucurkan dana ini kepada sektor perbankan nasional dalam upaya membantu perbankan agar tidak ambruk akibat penarikan dana nasabah secara besar-besaran. Namun, itikat baik Bank Indonesia ini disalahgunakan oleh pemilik bank dengan memindahkan dana ini ke rekening pribadinya dan membiarkan bank mereka sendiri tetap ambruk. Selanjutnya ada pengertian GCG. Pengertian GCG ini ada 5. Yang pertama, dari Cadbury Committee of United Kingdom dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Yang isinya a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibility or the system by which companies are directed and controlled. Di mana artinya seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, dari Forum for Corporate Governance in Indonesia. Di sini forum ini tidak membuat definisi tersendiri, namun mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom yang barusan saya jelaskan. Yang ketiga, pengertian dari Sukrisno Agus. Sukrisno Agus mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, pengertian dari Organization of Economic Cooperation and Development. Mendefinisikan GCG sebagai the structure through which shareholder, directors, manager, set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives, and monitoring performance. Artinya, suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Lalu yang terakhir, pengertian dari Wahyudi Prakarsa. Wahyudi Prakarsa mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Jadi dapat disimpulkan konsep GCG di sini yang pertama harus ada wadah. Wadah ini berupa organisasi, yaitu seperti perusahaan, sosial, maupun pemerintah. Yang kedua, adanya model. Model di sini adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, adanya tujuan. Di mana tujuan dari GCG ini adalah meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan,
mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan. Dan yang terakhir ada meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Yang terakhir ada mekanisme dari GCG, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG ini dikemukakan oleh 3 pendapat. Yang pertama ada Organization of Economic Cooperation and Development. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dijelaskan. Yang pertama ada perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Yang kedua, ada Menteri Negara BUMN yang dikeluarkan dalam keputusan nomor Cap tanda hubung 117 garis miring M tanda hubung MBU garis miring 2002 tentang penerapan GCG. Prinsipnya ada 5, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. Yang terakhir ada dari National Committee on Governance. Juga menyebutkan ada 5 prinsip. Yang pertama, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Dari ketiga prinsip tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, perlakuan yang setara. Perlakuan yang setara merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer maupun kepentingan sekunder. Yang kedua, ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Yang ketiga, ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang keempat, ada prinsip responsibilitas. Prinsip ini adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Yang kelima, prinsip kemandirian. Prinsip ini sebagai tambahan prinsip dalam mengelola badan usaha milik negara, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan. Keempat prinsip ini menimbulkan berbagai permasalahan yang marak dihadapi oleh dunia. Yang pertama, adanya perlakuan yang tidak adil yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku, misalnya rekayasa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh direksi perusahaan untuk memperoleh kredit bank yang lebih menguntungkan kepentingan pemegang saham dan merugikan kepentingan pemangku lainnya. Yang kedua, maraknya rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh para eksekutif puncak baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Hal ini akhirnya mempertegas kembali pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada munculnya berbagai kejahatan kerah putih yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintahan sangat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Prof. Nur Arifadia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat GCG menurut Jagger 2003. Yang pertama ada investor institusional lebih menaruh kepercayaan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Kedua, terdapat indikasi keterkaitan antara krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia. Berdasarkan analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasional pasar menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Internasional pasar termasuk
liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk penerapan GCG. Yang keempat, GCG dapat menjadi salah satu sistem dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak berubah. Yang kelima, ada praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Next. Manfaat GCG menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda. Yang pertama, ada memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, ada mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khusus organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Next. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perseroan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1945, lalu kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 1, yaitu perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Pertimbangan tersebut antara lain karena alasan pencabutan UU Nomor 1 Tahun 1995 karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang tepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme, hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan yang berbadan hukum, PT, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi diangkat dan dihentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Direksi dalam menjalankan operasi perusahaan. Yang ketiga, ada Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku. Selanjutnya, organ khusus dalam penerapan GCG. Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda menyebutkan 4 organ untuk melengkapi penerapan GCG. Yang pertama ada komisaris independen, yang kedua ada direktur independen, yang ketiga ada komite audit, yang keempat ada sekretaris perusahaan. Komisaris dan direktur independen, Indra Surya dan Ivan Yustiavanda mengungkapkan ada 2 pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Pertama,
Komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Yang kedua, ada komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, keahlian, profesional yang dimiliki untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Yang kedua, ada komite audit. Komite audit menurut UU Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Yang ketiga ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan ini biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif perusahaan. Sekretaris ini lebih banyak untuk membantu para eksekutif yang bersangkutan, seperti pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan surat keluar, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oni Lolita Agustin. GCG dalam bentuk BUMN. GCG dalam bentuk BUMN ini ada 3 bentuk, yaitu persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. Apa sih persero itu? Persero itu merupakan perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana seluruh saham atau sebagian besar saham dimiliki oleh negara. Pada perusahaan persero swasta, seluruh saham atau sebagian besar saham dimiliki oleh individu atau lembaga swasta. Terus perusahaan umum. Perusahaan umum itu merupakan perusahaan negara yang modalnya berupa setoran modal pemerintah dan misi yang diemban tidak sepenuhnya mencari keuntungan, tetapi juga misi sosial. Contohnya perusahaan umum adalah Perumnas dan Perumbulok. Perumnas ini didirikan untuk membantu pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi rakyat dengan memerhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat pada umumnya. Sedangkan Perumbulok dibentuk untuk menyediakan, mendistribusikan, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan sebagainya. Perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Perusahaan terakhir yang dibentuk oleh perjan itu adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, yang dulunya dia itu di bawah kendali Departemen Perhubungan, namun sekarang status hukum PJKA telah berubah menjadi persero. Next. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal itu merupakan pasar di mana instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, yaitu 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang lebih dikenal dengan Bapepam LK adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang fungsinya mengawasi semua kegiatan lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. Yang kedua, Bursa Efek. Bursa Efek itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Saat ini yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia ini merupakan lembaga baru yang merupakan gabungan dari lembaga sebelumnya, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Ketiga, lembaga clearing. Lembaga clearing yaitu lembaga yang
mirip dengan lembaga clearing uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Frekuensi perdagangan di bursa sedemikian seringnya sehingga tidak mungkin dilakukan perpindahan instrumen sekuritas secara fisik setiap saat. Fungsi lembaga ini adalah menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas tersebut. Yang keempat, emiten. Emiten yaitu perusahaan yang menjual sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Yang kelima, underwriter. Underwriter yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga yang wajar. Next. Yang keenam, investor atau calon investor. Investor atau calon investor itu merupakan institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Ketujuh, akuntan publik. Akuntan publik adalah lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksa. Emiten yang menerbitkan saham sekuritas atau instrumen sekuritas, laporan keuangannya diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu, dan hanya emiten yang hasil audit laporan keuangannya berupa wajar tanpa pengecualian yang diperbolehkan menerbitkan instrumen sekuritas di bursa. 8. Notaris. Notaris adalah lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal sebagai peristiwa kegiatan penting di dalam perusahaan. Contohnya hasil rapat umum pemegang saham, jual beli aset perusahaan, peminjaman uang, dan sebagainya. 9. Konsultan hukum. Konsultan hukum merupakan lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. 10. Konsultan keuangan. Konsultan keuangan yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Jasa yang diberikan sangat luas, antara lain mencakup penentuan struktur permodalan dan keuangan, reorganisasi, kuasi-reorganisasi, penetapan jenis instrumen, penyusunan proyeksi laporan keuangan, penaksiran harga instrumen sekuritas yang akan diterbitkan, dan sebagainya. Next. GCG perbankan di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi menjelang akhir abad ke-20 diawali oleh adanya krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tata kelola perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia perbankan di Indonesia berupaya untuk menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya.